Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 11 Desember 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita mau bersama-sama mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Peran Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 41 ayat 13 sampai dengan 20 dan Injil Matius 11 ayat 11 sampai dengan 15. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saudara, Yesus Sang Maha Guru kita mengingatkan kita semua, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius 11 ayat 15. Yesus menghendaki kita semua saudara-saudaraku yang terkasih untuk selalu mendengarkan perkataannya. Dan hari ini Yesus sampaikan kepada kita, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Matius 11 ayat 11 sampai dengan 12. Apa maksud perkataan Yesus, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya? Saudara-saudaraku, kerajaan surga diserong, diserbu, diserang memiliki makna saudara, di mana secara positif menggambarkan antusiasme orang-orang yang haus akan kebenaran dan dengan semangat besar mendatangi Yesus dan Yohanes Pembaptis. Seperti kerumunan yang rela merusak atap demi bertemu Yesus, menunjukkan bahwa kerajaan sorga datang dengan kekuatan dan daya tarik yang luar biasa. Tetapi secara negatif saudara, menggambarkan bahwa kerajaan sorga sejak awal kehadirannya di dunia ini oleh Yohanes dan Yesus sendiri menghadapi penentangan dan konflik, terutama dari penguasa duniawi atau kekuatan jahat. Sesungguhnya kita semua tak tahu bagaimana dan di mana tempat sorga itu saudara. Sorga hanyalah suasana batin yang sesungguhnya dapat kita rasakan dan kita ciptakan. Di mana ada kasih, damai, disitulah sorga. Dalam konflik, kejahatan, keserakaan, pastilah tak ada kasih dan damai dan tak mungkin terciptanya sorga. Kita lihat pernyataan yang disampaikan Yesus tentang Yohanes Pembaptis di sini saudara. Yesus mau menunjukkan bagaimana peran Yohanes dalam sejarah keselamatan dan pelayanannya sebagai seorang nabi yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Pertanyaannya, siapa Yohanes Pembaptis? Dia merupakan sosok seorang nabi yang sangat berperan dalam rencana keselamatan Tuhan yang penuh dalam diri Yesus. Dia, yaitu Yohanes Pembaptis, adalah sosok teladan iman bagi kita untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia. Setia melaksanakan tugasnya untuk memanggil dan mengajarkan tentang pertobatan dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan datang dalam hidup manusia. Dan dia tekun dengan kesabarannya mengajarkan tentang pentingnya pertobatan dan selalu mengingatkan orang-orang akan kedatangan yang lebih besar darinya. Perlu diperhatikan akan pernyataan Tuhan Yesus yang menyatakan, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Ini saudara-saudara bukanlah merupakan perbandingan yang mengurangi kebesaran Yohanes Pembaptis saudara, tetapi mau menyampaikan pesan bahwa di dalam kerajaan Tuhan, mereka yang hidup dalam iman dan menjalani semua ajaran Yesus akan mendapatkan dan memiliki tempat yang istimewa.
Kita semua saudara dipanggil untuk belajar dari Yohanes Pembaptis, di mana sikap rendah hati Yohanes Pembaptis yang rela menyerahkan kebesarannya untuk kebesaran Tuhan dalam diri Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk membersihkan dan mempersiapkan hati kita, saudara, agar Tuhan dapat masuk dan memimpin hidup kita dengan kasih-Nya yang abadi, merenungkan kebijaksanaan dan kesetiaan hati Yohanes Pembaptis untuk menyambut kedatangan Tuhan dan mengumumkan kehadirannya. Regi hari ini, saudara-saudara, mau mengingatkan kepada kita akan pentingnya kesiapan hati kita untuk menyambut Tuhan dalam hidup kita. Maka marilah saudara-saudara kita mempergunakan masa Advent yang sedang kita jalani ini sebagai masa bagi kita untuk meneladani kesiapan, kerendahan hati, dan kesetiaan Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus boleh senantiasa membimbing kami agar kami dimampukan untuk dapat meneladani Yohanes Pembaptis dan dimampukan untuk selalu hidup dalam pertobatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.